Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online. Kita bersyukur karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, baik iman Islam maupun nikmat kesehatan. Salawat beri salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah, baik ya, ada pertama berkah ya. Kajian online kita hari ini kita buka sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kajian online Yayasan Kunyan kali ini adalah ada 8 sebab akhirat itu lebih baik. Kita pahami kehidupan kita dunia ini hanya sebentar. Di sini bukan tempat tinggal, di sini sebentar tinggal. Tempat tinggal kita yang kekal adalah kampung akhirat. Karena kampung akhirat adalah tempat tinggal kita yang kekal, pasti kita akan mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya dan kita mengetahui bahwa akhirat telah lebih baik, lebih mulia dan lebih kekal. Di dalam surah Al-Syura ayat 36 sampai 39 saya bacakan artinya ya para penonton semua ya. Allah berfirman ya di dalam surah Al-Syura ayat 36 sampai 39 yang artinya, maka sesuatu apapun yang diberikan kepadamu itu adalah kenikmatan hidup dunia. Dan yang ada pada di sisi Allah lebih baik dan lebih kekal bagi orang-orang yang beriman. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan-perbuatan keji. Dan apabila mereka marah, mereka memberi maaf. Dan bagi mereka orang yang menerima mematuhi suruhan Tuhannya dan mendirikan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan bagi orang-orang yang apabila mereka diperlakukan dengan zalim, mereka membela diri. Ini arti daripada surat Asy-Syura ayat 36 sampai dengan 39. Nah, dari arti ini ya kita bisa memahami ya tadi ya ada 8 kenapa sebab akhirat itu lebih baik ya. Jadi kita harus menganggap tadi di prolog tadi kita menganggap dan kita memang paham akhirat itu, kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang lebih baik. Nah, siapa yang bisa menganggap kehidupan akhirat itu adalah lebih baik? Itu adalah orang yang beriman yang pertama. Hanya orang yang beriman berdasarkan surah tadi ya, ayat 36 sampai 39 tadi, hanya orang berimanlah yang menganggap kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan menganggap kehidupan akhirat adalah sesuatu hal yang belum dilakui, dijalankan. Jadi sehingga mereka terlena dengan kehidupan dunia, menganggap dunia adalah segala-galanya. Pada dunia tadi saya katakan bukan tempat tinggal. Di sini hanya sebentar tinggal. Kita ada batasan tinggal di sini, ada batasan umur. Ya, kita akan kembali kepada Allah. Tapi dengan orang yang beriman, yang percaya pada yang gaib, percaya pada Allah, mengikuti Rasulullah, yang percaya kepada Al-Quran dan Sunnah, dia akan mempersiapkan kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi, dan dia tahu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang paling baik. Yaitu ya, yang pertama, yaitu yang bisa memahami, yang menganggap kehidupan akhirat itu adalah lebih baik adalah orang yang beriman. Yang kedua adalah orang yang bertawakal kepada Allah. Ya, orang bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusannya, dia melakukan kehidupannya di dunia ini, dia melaksanakan aktivitasnya seluruhnya, dia proses-proses yang dilakukan, setelah itu dia usaha-usaha yang dia lakukan, setelah itu dia bersandar kepada Allah, dia bertawakal kepada Allah, karena Allah lah yang berdaulat atas diri dia. Karena kita ini adalah orang-orang yang fakir, kita adalah orang yang lemah, ya, yang berkuasa, yang berkehendak adalah Allah. Nah, itu kita bertawakal kepada Allah, menjadikan Allah sebagai sandaran hidup kita, menjadikan Allah sebagai penolong kita, sebaik-baik pelindung kita. Itu yang kedua, yaitu bertawakal. Yang ketiga adalah kita menjauhi dosa. Jadi orang yang menganggap kehidupan akhirat lebih baik, dia akan berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Karena dia tahu setiap apa yang dilakukan akan dipertanggungjawabkan. Ya, Allah menjalik, ya, jangan sampai ya melakukan hal-hal dosa-dosa besar tadi. Orang yang beriman kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, yang percaya kepada hari akhirat dan percaya pada akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi, dia akan berusaha menjauhi dosa-dosa besar. Itu ya Pak. Kita lanjut yang keempat adalah orang yang suka memaafkan.
dalam kehidupan kita sehari-hari pasti banyak ya yang hal mungkin yang tidak kita inginkan. Mungkin perasaan kita terluka atau batin kita terluka, ada orang menyakiti kita atau orang yang kadang-kadang menzolimi kita ya. Walau kita berikan maaf, lapangkan ya. Kita yang memberi maaf ya. Kemudian karena memberi maaf itu sehingga nanti hati kita menjadi lega dan orang itu juga kita doakan supaya dia bisa dapat hidayah petunjuk dari Allah. Daripada kita simpan rasa dendam, daripada kita simpan rasa kesedihan yang berlarut-larut, kita simpan rasa kecewa, marah, ya itu akan menjadi penyakit ya. Jadi penyakit stres, depresi karena apa? Karena kemarahan, kekesalan, kesedihan, kekecewaan yang disimpan berlarut-larut itu akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Oleh karena itu, ayo batin kita bersihkan. Menjadilah pribadi-pribadi yang mudah memaafkan. Menjadilah pribadi-pribadi yang lapang hatinya. Pribadi-pribadi yang bisa memaafkan orang lain karena dia yakin Allah Maha Pemaaf dan dia juga mengurus sifat Allah yang Maha Pemaaf. Jadilah pribadi-pribadi yang pemaaf. Kalau kita pemaaf, insya Allah akan turun ya karunia Allah. Kemudian yang kelima, ya kenapa kita harus ya menganggap kehidupan akhirat itu adalah supaya kita bersegera ya memenuhi suruhan. Siapa? Suruhan siapa? Suruhan Allah dan Rasulnya. Masya Allah ya. Itu kalau Allah sudah memanggil kita dengan perintah-perintahnya, ayo ya penuhi perintah Allah. Ketika Allah telah memberikan rambu-rambu ini halal, ini haram, ayo kita ikuti rambu-rambu itu. Kalau yang halal kita lakukan, yang haram kita jauhkan. Minta petunjuk sama Allah supaya kita tetap istiqomah di jalannya yang baik. Minta kita kepada Allah supaya kita diluruskan niat kita untuk beribadah pada Allah ya. Karena apa? Karena kita cepat merespon seruan dari Allah ya, seruan juga dari Rasul. Selanjutnya juga ya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita menganggap kehidupan akhirat itu berbeda, mulia adalah kita dunia ini seringlah bermusyawarah syura ya. Karena segala sesuatu itu kita berinteraksi dengan masyarakat. Kita tidak hidup sendiri. Kita hidup bermasyarakat, kita berkomunitas ya. Pasti ada perbedaan pendapat. Pasti ada sesuatu hal yang kadang-kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Makanya perlu kita syura, perlu kita musyawarah, perlu kita namanya berkomunitas ya, sehingga kita bisa duduk bersama bermusyawarah, sehingga dengan kepala satu, kepala dua, kepala tiga dan seterusnya akan melahirkan sesuatu hal yang lebih baik daripada kita memikirkan sendiri, ataupun kalau kita mengeluarkan sendiri khawatirnya nanti kita ego kita yang berjalan. Tapi kalau kita musyawarah, hasilnya dari musyawarah, syura insya Allah adalah kesepakatan bersama dan dilaksanakan juga keputusannya secara bersama. Selanjutnya adalah kita menganggap kehidupan akhirat itu lebih baik ya. Karena apa? Karena kita berusaha selalu berinfak. Karena kita yakin apa yang kita infakkan, apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan akan dibalas oleh Allah berlipat ganda. Bahkan Allah sangat senang dan hamba-hambanya berinfak ya. Dengan infak itu kita merasa kita tidak akan pernah sia-sia. Inilah investasi kita di akhirat nanti. Apalagi kalau kita memberi makan orang yang lapar, memberi makan orang yang miskin, kita bisa berinfak dengan harta kita, tenaga kita, ya, dengan waktu kita, dengan ilmu kita. Masya Allah ya, itu sangat berarti sekali dan sangat bermanfaat sekali. Dan sebaiknya orang adalah orang yang bermanfaat buat orang lain. Salah satunya kita berinfak ya di jalan Allah, baik dengan tenaga kita, harta kita, ilmu kita, bahkan dengan waktu kita. Dan yang terakhir ya, kita juga membela diri dari orang-orang yang dizolimi. Nah, kita lihat saudara-saudara kita di Palestina, jadi dia perlu membela diri dia karena dia dizolimi, ya, dia intimidasi. Nah, kita doakan mereka, kita dan ya galang dana ya, berinfak tadi ya, supaya apa? Supaya kita bisa membantu saudara-saudara kita di Palestina. Dan bagi mereka yang di sana yang sudah dizolimi, mereka bisa membela diri mereka. Karena apa? Karena kehidupan akhirat itu ya adalah kehidupan yang paling baik ketika mereka membela diri mereka ya untuk membebaskan ya negeri Palestina dari penjajahan Israel. Mereka sudah berjihad fisabilillah. Nah, mudah-mudahan itu cita-cita mereka agar negara Palestina merdeka insya Allah tercapai ya. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya yakin masih banyak khilafnya tadi jadi itu adalah ya 8 hal yang kenapa kita punya alasan menganggap kehidupan akhirat tadi lebih baik menurut surah Asy-Syura ayat 36 sampai 39.
Salah kilaf saya minta maaf kepada para penonton semua, kepada Allah saya mohon ampun. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah fala tahkum. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi